Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Rizky selaku pembaca pertama dari kelompok 1 PTUN. Pada presentasi ini kami akan membahas 5 materi. Yang pertama ada pemeriksa pendahuluan, yang kedua ada pemeriksa di tingkat pertama, yang ketiga ada pemeriksa di tingkat banding, pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, dan peradilan elektronik. Pada pembahasan pertama ini saya akan membaca pada bagian pertama, yaitu pemeriksa pendahuluan. Pemeriksa pendahuluan terdiri dari dua hal. Yang pertama ada rapat permusyawaratan dan yang kedua ada pemeriksaan persiapan. Saya akan membahas yang pertama pada rapat permusyawaratan. Rapat permusyawaratan yang juga bisa disebut dengan dismissed process menurut Rozal dan Bruno, sebagaimana diatur dalam pasal 62 tahun Undang-Undang 51 tahun 2009. Diatur dalam pasal 62, maka ketua pengadilan, dalam hal ini ketua pengadilan tata usaha negara tingkat pertama berwenang memutuskan bahwa gugatan yang diajukan sebelum diperiksa di persidangan dapat dinyatakan tidak diterima atau tidak mempunyai dasar. Hal ini disebabkan oleh pertama, pokok gugatan telah nyata-nyata tidak termasuk wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat penggugatan dalam pasal 56 tidak terpenuhi sekalipun telah diberitahukan. Yang ketiga, gugatan tidak didasarkan alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut sebenarnya telah terpenuhi oleh keputusan tata usaha yang digugat. Yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah kadaluarsa. Peserta rapat permusyawaratan terdiri atas hakim dan panitera yang diketuai oleh ketua pengadilan tata usaha negara tingkat pertama. Yang kedua, saya akan membahas pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa, hakim wajib mengesahkan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas sesuai pasal 63. Dalam hal pemeriksaan persiapan, hakim bertindak sebagai pemberi nasihat bagi penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Yang kedua, untuk meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Pemeriksaan persiapan merupakan spesialisasi dalam proses peradilan tata usaha negara. Hakim dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN bagi kelengkapan data yang diperlukan untuk gugatan. Bila mana penggugat tidak menyempurnakan gugatannya sesuai nasihat hakim, maka setelah 30 hari hakim menyatakan gugatan itu tidak dapat diterima dan tidak ada upaya hukum kecuali dengan gugatan baru. Terdapat persamaan dan perbedaan antara rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan. Persamaannya ialah pada keduanya bagian dari pemeriksaan pendahuluan dan secara umum terdapat nasihat hakim kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Sedangkan perbedaannya adalah pada rapat permusyawaratan ditunjukkan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya tanpa ditetapkan jangka waktu. Pasal 62 ayat 1 huruf B. Adanya penetapan perlawanan pemeriksaan secara singkat untuk perlawanan. Pada pemeriksaan persiapan, rapat permusyawaratan belum ditentukan hakimnya, sedangkan pada pemeriksaan persiapan sudah ada majelis hakimnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Azlan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Azlan, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Nabil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan di tingkat pertama. Sebelumnya saya akan menjelaskan pemeriksaan di tingkat pertama itu. Pemeriksaan di tingkat pertama pada umumnya dilakukan di pengadilan tata usaha negara, kecuali untuk sengketa tertentu lebih dahulu diperlukan penyelesaian upaya administratif. Maka pemeriksaan di tingkat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu ada pemeriksaan dengan acara biasa. Pemeriksaan dalam acara biasa ini pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan majelis yang terdiri atas 3 orang, hakim dan salah satu diantaranya ditunjuk sebagai ketua sidang. Pengadilan bersidang pada hari yang telah ditentukan dalam surat pengadilan. Dan untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Setelah sidang dibuka oleh hakim ketua sidang, maka pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang.
Jika belum ada surat jawaban dari tergugat, maka pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara langsung. Kemudian, hakim ketua sidang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya tentang hal-hal yang diajukannya masing-masing. Dalam pemeriksaan sengketa, perubahan gugatan dan jawaban gugatan masih dapat dilakukan sampai replik dan duplik, asalkan disertai alasan-alasan yang cukup dan tidak merugikan pihak lawan. Dalam proses pemeriksaan dimungkinkan adanya pihak ketiga, yaitu seseorang atau badan hukum perdata untuk ikut serta, atau Tassenkoms atas kemauan sendiri, Puging atas permintaan salah satu pihak, atau intervensi khusus, yaitu yang diikutkan atas permintaan hakim. Terus yang kedua ada pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat ini dilakukan jika ada kepentingan penggugat yang cukup mendesak, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam pemutusannya. Kepentingan yang cukup mendesak ini dapat didasarkan dari alasan-alasan penggugat yang dikemukakan dalam permohonan. Terhadap putusan ini tidak ada upaya banding dan kasasi. Jika permohonan ditolak, maka pemeriksaan dilakukan melalui acara biasa. Sedangkan kalau permohonan pemeriksaan acara cepat dikabulkan, maka pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal, ketua pengadilan dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan yang mengabulkan permohonan tergugat untuk pemeriksaan acara cepat. Kemudian menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari. Itulah materi dari saya, seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan materi dari Muhammad Azlan. Namun sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Pito Saputra dengan NIM B1A1222019. C. Pemeriksaan di tingkat banding. Banding merupakan pemeriksaan ulang oleh instansi tingkat kedua di sebuah pengadilan atasan untuk mengulangi seluruh pemeriksaan, baik tentang fakta-faktanya, penerapan hukumnya, atau penerapan undang-undangnya. Dan ini merupakan pemeriksaan terakhir. Berdasarkan pasal 112 sampai dengan pasal 130, banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diajukan oleh penggugat atau tergugat. Pemeriksaan di tingkat banding dilakukan oleh 3 orang hakim. Setelah pemeriksaan tingkat banding selesai dan telah diputus oleh pengadilan tinggi tata usaha negara yang bersangkutan, maka panitera pengadilan yang bersangkutan dalam waktu 30 hari mengirim salinan putusan beserta surat-surat pemeriksaan kepada pengadilan tata usaha negara yang memutus dalam pemeriksaan tingkat pertama, kemudian meneruskannya kepada para pihak. D. Pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. 1. Kasasi. Terhadap setiap putusan tingkat banding dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi. Untuk pemeriksaan kasasi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menentukan pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan pengadilan agama atau diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Pemeriksaan kasasi diatur mulai pasal 43 sampai dengan pasal 45, sedangkan prosedurnya diatur dalam pasal 55. Dari pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa untuk proses pemeriksaan kasasi atau perkara yang diputus oleh peradilan agama dan peradilan tata usaha negara tidak diatur seperti halnya proses pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata yang diputus oleh peradilan umum. Tugas pengadilan kasasi adalah menguji putusan pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang bersangkutan yang perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan tersebut. 2. Meninjau kembali. Pemeriksaan
peninjauan kembali diatur dalam pasal 130 bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan menurut ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung. Pasal ini mengatur bahwa dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam pasal 67 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Agung. Setelah memeriksa permohonan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dapat memutuskan sebagaimana diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membatalkan putusan yang dimohonkan. Selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri sengketanya. 2. Menolak permohonan peninjauan kembali dalam hal Mahkamah Agung berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Putra Nugraha. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Vito. Adapun materinya yaitu adalah peradilan elektronik. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang lahirnya peradilan elektronik. Lahirnya peradilan elektronik ini disebabkan karena adanya suatu aplikasi yang bernama e-court. E-court itu sendiri merupakan suatu instrumen dalam pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Adapun aplikasi e-court ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi di mana pemerintahan harus jeli dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi. Maka diciptakanlah sebuah aplikasi berbasis internet yang disebut dengan e-court. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi e-court yaitu perkara perdata, antara lain seperti perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan. Di sini disebutkan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan telah disahkan pada tanggal 29 Maret 2018 untuk melanjutkan inovasi dari undang-undang yang pada akhirnya aplikasi pengadilan elektronik e-court ini diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu M. Hatta Ali di daerah Balikpapan pada hari Jumat pada tanggal 13 Oktober 2018. Dengan diluncurkannya e-court itu, maka lahirlah peradilan elektronik. Dan yang kedua yaitu peradilan tata usaha negara elektronik. Di bawah Mahkamah Agung, pengadilan tata usaha negara di berbagai wilayah berkewajiban untuk melaksanakan amanah agung, yakni pelaksanaan persidangan elektronik demi membantu mewujudkan visi terwujudnya lembaga peradilan yang agung. Peradilan tata usaha negara sebagai peradilan tingkat pertama masih ditempatkan di ibu kota provinsi, memiliki wilayah hukum yang meliputi kabupaten atau kota pada provinsi yang bersangkutan. Telah menerapkan persidangan elektronik sejak tahun 2019 saat Mahkamah Agung Republik Indonesia mencanangkan pelaksanaan persidangan elektronik pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan persidangan elektronik yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dirasakan sangat membantu hakim dan elemen teknis persidangan lainnya dalam manajemen jalannya persidangan suatu perkara. Dan salah satu contohnya, manfaat persidangan elektronik sangat terasa saat pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan semua diimbau untuk tetap di rumah dan jangan berkumpul. Langsung saja ke materi yang ketiga yaitu perwujudan asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui persidangan elektronik. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan semakin terwujud dengan diberlakukannya sistem peradilan elektronik ini. Hal ini dikarenakan para pihak dapat melakukan kegiatan proses berperkara dari rumah atau kantor atau tempat lain tanpa harus datang ke kantor pengadilan. Para pihak dapat melakukan pendaftaran perkara
pembayaran biaya, dan menerima panggilan atau pemberitahuan tanpa harus ke pengadilan. Pada saat persidangan berlangsung pun, para pihak mengikuti melalui aplikasi e-court tanpa harus ke pengadilan. Kunjungan ke pengadilan hanya terjadi untuk hal yang sifatnya urgent atau terhadap acara pemeriksaan perkara yang mendaki kehadiran para pihak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.